ya, di hadapan kita sudah ada 3 pembicara yang sangat kompeten di bidangnya. Pertama, saya urutkan saja dari paling kanan saya, Mas Bonar, Mas Bonar Igor Naya Koskos, beliau Wakil Ketua Setara Institut. Di sebelahnya ada Mas Ridwan Habib, beliau Direktur The Indonesia Intelligence Institute. Di sebelahnya lagi ada Mas Stanislaus Rianta, pakar terorisme dan intelijen. Jadi 2 dari kanan itu sama-sama pakar intelijen ya, dan yang sebelah kanan saya persis bisa dibilang peneliti dan aktivis yang selama ini berkecimpung di dunia demokrasi dan HAM. Pembicara online ada Mas Halidi. Pembicara online ada Mas Ferry Hasan, beliau Direktur Setara Institut, dan kita juga mengundang Mas Muhammad Nurul Zaman ya, staf khusus Menteri Agama yang masih kita tunggu kehadiran beliau, dan sebelumnya sudah fix ya, untuk bergabung dengan kita. Kali ini juga berkaitan dengan kehidupan publik kita, yaitu bagaimana menjaga kehidupan publik terlindungi dari ancaman pertama terorisme dan kedua ekstremisme. Agak pengap bicara. Bagaimana melindungi kehidupan publik kita, kehidupan publik dalam ini ya kita semua, warga negara, aktivitas negara juga, itu semuanya adalah kehidupan publik. Dari apa? Dari ancaman terorisme pertama, dan kedua ancaman ekstremisme. Ada anggapan memang memberantas terorisme tidak bisa langsung ke aksi teror itu saja, karena terorisme itu kan banyak urutannya, terutama apa yang memicu seseorang melakukan teror, itu kan pasti ada sebabnya. Kalau pendekatan yang umum kita gunakan adalah pendekatan kultural dan ideologis, bahwa orang melakukan teror itu pasti punya keyakinan tertentu, yang keyakinan itulah yang mendorong dia untuk melaksanakan teror. Apa keyakinan itu? Keyakinan itu banyak hal, tapi intinya kalau kita garis bawahi, keyakinan itu bisa dalam 2 atau 1 kata. Pertama, radikalisme dan atau ekstremisme. Jadi garis bawahi, keyakinan itu bisa dalam 2 atau 1 kata. Pertama, radikalisme dan atau ekstremisme. Jadi kalau dalam pandangan saya pribadi, ekstremisme dan radikalisme itu 2 hal yang sama ya, 2 sisi mata uang yang sama. Kadang-kala disebut radikalisme, kadang-kala juga disebut ekstremisme, walaupun banyak juga yang memisahkan antara keduanya. Tetapi yang jelas, baik ekstremisme maupun radikalisme ini dianggap sebagai langkah awal menuju terorisme. Jadi dengan kata lain, untuk memberantas atau melenyapkan terorisme, hal yang juga penting dilakukan adalah melawan ekstremisme dan atau radikalisme. Baru-baru ini Januari kemarin tanggal 6 ya, tanggal 6 dan kemudian diundangkan tanggal 7, pemerintah dalam hal ini Presiden menetapkan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Menuju Terorisme, yang kemudian dikenal dengan RAN-PE. Ini menimbulkan banyak perdebatan di kalangan di publik. Perdebatan itu terutama menyangkut 2 hal. Pertama, apa Perdebatan yang diberikan? Tentunya saya ingin mendengarkan paparan dari wakil pemerintah. Kalau tidak salah kan ada Mas Nurul Zaman yang mesti berbicara. Saya tidak tahu apakah dia akan hadir. Sedang gabung di Oh, mesti dia dulu lah. Jadi sekarang karena begini, karena sejak keluarnya Perpres nomor 7 tahun 2021 ini kan kita boleh katakan agak buta tentang bagaimana sejauh perkembangannya. Misalnya apakah sekretariat yang untuk RAN-PE itu sudah terbentuk, ya. Kemudian bagaimana koordinasi antar lembaga, kemudian juga bagaimana reaksi dari pemerintah daerah, ya. Dan ketiga, sejauh mana sebetulnya pelibatan masyarakat
Karena kita tahu kan sebetulnya sebelum Perpres itu kan sudah ada upaya untuk membentuk FKPT di banyak tempat ya. Sayangnya FKPT itu hanya baru terbentuk di beberapa provinsi, tapi tingkat kota dan kabupaten belum berjalan gitu ya. Kemudian apa sih sebenarnya elemen-elemen dari nanti masyarakat yang akan dilibatkan gitu ya. Jadi sayang kalau kemudian kita tidak mendengarkan informasi yang awal itu sebelum kita memberikan reaksi gitu ya. Secara umum sebetulnya Perpres ini cukup menjanjikan, ya, cukup komprehensif. Memang betul untuk mengatasi terorisme dan ekstremisme tidak bisa negara hanya sendirian, harus melibatkan unsur-unsur masyarakat. Ya. Apalagi kemudian kalau kita tahu sistem pertahanan kita kan disebut dikenal sistem pertahanan rakyat semesta. Ya. Jadi sistem pertahanan rakyat semesta kan TNI, Polri dan rakyat dilibatkan, gitu kan, sebagai masyarakat sebagai pendukung. Ya. Nah, dalam terorisme memang slogan ini tidak dipakai karena dianggap itu adalah untuk mengatasi ancaman dari luar, pemberontakan dan sebagainya gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa terorisme dan ekstremisme juga ancaman yang berbahaya bagi negara Indonesia, bagi kita semua. Karena itu memang perlulah memang dilibatkan semua elemen-elemen strategi dan masyarakat untuk bersinergi mengatasi terorisme ini. Dan saya pikir lampiran dari Perpres, kalau Anda baca kan, kalau Perpresnya kan hanya 4 halaman gitu ya, tapi lampirannya kan cukup komprehensif tuh, 100 lebih halaman ya, ada beberapa modul yang bisa dilihat apa aja yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Dan itu ya saya bilang tadi, kalau secara konseptual, secara teoretik cukup menjanjikan. Tapi kan selalu pertanyaan kita adalah bagaimana mengaplikasinya, bagaimana dalam praktek di lapangannya gitu. Karena memang selama ini dalam penanganan atau mengatasi terorisme kan problemnya itu adalah ketidakadaan dukungan dari pemerintah daerah. Ya. Pemerintah daerah seakan-akan mengatakan bahwa ini urusan pemerintah pusat, ini urusan BNPT, ini urusan Densus 88. Padahal kalau kita lihat misalnya ini dalam masa pandemi ini, ya, penangkapan terorisme di banyak tempat. Ini penangkapannya lihat aja di provinsi-provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan itu satu. Yang kedua, cukup mengherankan karena kebanyakan ditangkap kan ada jaringan dari Jemaah Islamiyah. Jaringan yang selama ini cooling down karena sejak Osama bin Laden terkena, Jakrawi terkena, yang muncul kan ISIS ya. Khusus muncul banget, sementara beberapa jaringan Jemaah Islamiyah kan kemudian ada yang tiarap gitu kan, ada yang kemudian malah kemudian menjadi berbalik mendukung pemerintah gitu ya. Tapi seakan-akan orang kita berpikir bahwa jaringan Jemaah Islamiyah ini sudah habis lah gitu. Tapi dalam 1,5 tahun terakhir kita bisa lihat bagaimana ternyata mereka masih aktif secara silence ya, underground. Dan ini pengungkapan ini kan membuktikan bahwa Jamaah Islamiyah itu masih eksis dan terus menyebarkan pengaruh dan merekrut orang. Dan kita belum tahu nih sekarang bagaimana jaringan dengan jaringan yang menjadi lawannya dalam tanda kutip ISIS, yang JAD dan beberapa kelompoknya itu apa. Saya juga yakin mereka masih bergerak juga gitu loh. Meskipun mereka mungkin sekarang sedang terpukul, apalagi di Timur Tengah mereka sedang terdesak ya. Sudah hampir, tapi pasti tetap mereka masih bergerak. Mereka tinggal nunggu momentumnya. Nah, kalau kita lihat dari polanya penangkapan terduga terorisme ini, boleh katakan ini semua inisiatif dari BNPT di atas gitu istilahnya ya. Jadi intelijen bermain, membuka data, membuat jaringan, cek semua potensi, ya. Tentu saja dengan segala macam cara, terutama karena kan mendeteksi terorisme tidak hanya semata-mata sekarang melalui internet, karena mereka juga melalui komunikasi yang tatap muka yang lebih sulit lagi untuk dideteksi kan. Mereka mobile juga, berinternet juga gitu. Dan kemudian kalau kita lihat mereka yang tertangkap itu kan latar belakangnya sangat bervariasi. Tidak ada pola tunggal untuk rekrutnya. Kalau melalui internet kan orang bisa lihat bahwa siapa yang punya akses internet itu rata-rata kan adalah SMA misalnya gitu ya.
Tapi kalau yang rekruten ini pendidikannya bisa aja hanya SD dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah bahwa operator mereka masih bekerja. Nah, memang betul kemudian dengan keluarnya Perpres ini, kewaspadaan dini harus dibangun dan masyarakat harus di-aware-kan. Tapi sekali lagi bahwa pemerintah daerah harus bangkit. Karena banyak pemerintah daerah hanya berdiam diri. Ya, mereka anggap bahwa itu isu yang isu pusat dan sebagainya gitu. Nah, dengan Perpres inilah kemudian saya pikir ada sebuah strategi yang cukup komprehensif gitu. Tapi sekali lagi, apakah ini kan Perpres ini baru berapa bulan? Ini baru Januari. Ini sekarang sekarang Maret ya. Sampai sejauh mana persiapannya gitu ya? Karena kan memang kan dibagi 3 tuh ya, soal kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, deradikalisasi, kemudian penindakan, sampai hubungan kerja antar lembaga termasuk kerjasama dengan internasional, gitu kan, itu ada step-stepnya. Makanya saya bilang tadi, kalau ada wakil dari pemerintah kita menjadi enak melihatnya sampai sejauh mana itu sudah mulai dirintis. Ya. Waktu 2 bulan ini kan memang ya masih terlalu dini juga, gitu. Tapi apakah pemerintah sudah melangkah? Karena kan memang kalau dari segi penindakan kita harus akui bahwa Indonesia ini salah satu the best lah di dunia gitu ya, cukup baik lah upaya-upaya penindakan. Tapi di sisi preventif kita masih tertinggal jauh lah gitu lah ya. Apalagi kemudian gini, kalau bagi banyak pakar di luar negeri, bahaya di Indonesia ini bukan ekstremisme berbasis kekerasan, tapi ekstremisme dan radikalisme without violence. Itu jauh lebih berbahaya di kemudian hari, to the future of Indonesia, karena itu akan menciptakan polarisasi, gerisasi dan kebencian antar komunal. Kalau terorisme betul memang efeknya akan jelas, kekerasan fisik, ya. Orang mati, bom meledak. Tapi banyak orang yang juga berpikir merasa bahwa saya tidak akan menjalankan itu. Dan kemudian kedua adalah kontraproduktif, tidak populer. Makanya kemudian kalau kelompok-kelompok ekstrim yang memilih menggunakan kekerasan itu jumlahnya memang selalu terbatas. Tapi kelompok-kelompok ekstrim dalam pikiran, dia tidak berpikir untuk kekerasan, tapi dalam pikiran. Dan kemudian mencoba untuk menerapkan sedapat mungkin dalam lingkungan sosial itu, ya, itu jauh lebih banyak. Itulah mereka yang berada di negeri, di BUMN, di jalur pendidikan, karyawan-karyawan swasta dan sebagainya. Dan satu cara berpikir mereka adalah mereka eksklusif dan mementingkan kelompoknya. Selalu pilihannya adalah bagaimana kemudian membuat supaya kelompok mereka itu yang lebih mendapat kesempatan. Jadi akses tertentu misalnya itu jadi beban tinggi. Akses tertentu, jabatan-jabatan tertentu itu adalah orang mereka. Karena strateginya memang jangka panjang. Dan ini jauh lebih sulit dihadapi ketika ekstremisme berbasis kekerasan atau kekerasan. Karena itulah makanya seharusnya kita bicara ekstremisme bukan hanya ekstremisme berbasis kekerasan, tapi ekstremisme dan radikalisme dalam bentuk pikiran dan aksi dalam bentuk yang non-violent. Itu juga perlu diambil langkah-langkah bagaimana menanggulanginya. Dan pelibatan masyarakat ini menjadi penting untuk mengatasi itu. Memang kekhawatiran banyak pihak adalah karena begini, kadang-kadang ini kan pemerintah merekrut orang kadang-kadang serampangan. Bahkan kadang-kadang merekrut orang yang justru pro terhadap ekstremisme itu. Sebagai contoh misalnya, saya nggak mencontoh soal FKPT atau Forum Papua dan sebagainya. Tapi FKUP misalnya, FKUP yang terbentuk di seluruh Indonesia, dari hasil penelitian 25% diisi oleh orang-orang yang justru berpikir intoleran. Jadi kasus-kasus kekerasan beragama itu bukan menjadi lebih gampang dicegah, tapi jadi lebih rumit. Penolakan misalnya di norma itu ada justru muncul dari
beberapa anggota FKUP. Dan di FKUP kan sistem keputusannya bukan apa sih, bukan apa suara terbanyak, tapi ya apa ya musyawarah lah. Kalau satu menolak selesai sudah. Gitu loh. Nah ini juga perlu dipikirkan ke depan. Nanti kalau kemudian nanti siapa yang mau direkrut, ya, untuk pelatihan. Ada beberapa latihan tuh, pemuda, influencer, jurnalis, dan sebagainya. Tentu juga harus dipilih mereka-mereka yang memang memang betul-betul akan menjadi elemen yang akan membantu, dan bukan elemen yang jadi menghambat. Nah inilah tugas pemerintah daerah nantinya. Karena itulah dalam peranan ini kan belum banyak nih terlihat bagaimana melibatkan pemerintah daerah. Ya. Dan jangan sampai misalnya begini, karena ini juga problem negara kita. Anda ingat SKB 3 Menteri tentang seragam, wali kota Pariaman menolak, mengapa benar? Tidak bisa apa-apa juga. Karena nggak ada sanksi yang bisa diberikan. Sanksi yang bisa diberikan adalah bahwa kemudian men-stop anggaran selama 3 bulan. Hanya itu aja. Tapi apakah pemerintah itu berani mengambil langkah hukum? Nggak juga. Jadi koordinasi ini bisa patah nantinya kalau kemudian terjadi tanda kutip pembangkangan dari daerah, ya. Dan daerah menganggap bahwa itu bukan prioritas utama. Akibatnya juga kemudian ya strategi yang sudah dibangun ini tidak baik. Nah ini dan yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana dukungan dari kaum muda, dari mahasiswa dan anak muda. Ini menjadi penting karena jarang ya kampanye penyiaran tentang radikalisme terorisme itu berjalan efektif di kalangan pemuda dan mahasiswa. Jarang juga lembaga-lembaga swadaya mau fokuskan pada hal itu. Walaupun saya tahu ada beberapa yang memang bekerja untuk itu ya. Tapi ini Indonesia ini kan besar, populasinya besar, populasi anak mudanya kita mencapai sekarang 5%, luas wilayah kita yang sangat yang besar banget gitu ya. Ini bukan kerja kecil. Memang harus negara yang mempeloporinya. Kalau LSM kayak kita ini kan hanya mampu memberikan kontribusi kecil yang syukur bermanfaat, tapi kebanyakan juga masuk ke kiri ke kanan oleh pemerintah itu karena kita harus akui juga gitu loh. Tapi langkah-langkah komprehensif ini memang tapi tadi kekhawatiran misalnya ada kemungkinan akan ada konflik di masyarakat. Kemudian kedua, penggunaan tadi terminologi yang tidak sama. Jadi apa sih sebetulnya yang disebut ekstremisme radikalisme? Oke, contoh misalnya begini aja soal HTI. Sampai sekarang kan masih ada banyak orang yang menganggap bahwa menjalankan ajaran agama. Kedua, ini kan tidak menggunakan kekerasan. Dilarang. Dan kemudian ini kan sistem demokrasi nih. Semua orang bebas berbicara, semua bebas berekspresi. Kemudian terakhir juga FPI misalnya. Bagi banyak orang, apa FPI harus dilarang? Apa sih argumen? Apakah betul FPI misalnya ada hal-hal tertentu yang memang bertentangan dengan dasar negara kita? Dan FPI kan juga sekali lagi orang bilang ya, mungkin dalam beberapa tindakan dia menggunakan kekerasan yang terbatas, limited violence ya. Misalnya ya melakukan sweeping, melakukan perusakan gitu ya. Walaupun yang paling keras adalah ketika ada orang amati yang terbunuh ya. Tapi kekerasan di level FPI kan berbeda atau limited dibandingkan misalnya kekerasan yang kelompok teroris. Orang akan bertanya juga, ini kenapa nih? Nah, argumen-argumen yang dibangun itu harus betul-betul memang kemudian disosialisasikan dan masyarakat harus punya pemahaman yang sama.
Kalau enggak ya percuma juga penguatan di akar rumput, penguatan masyarakat, tapi terminologi itu berbeda. Tadi itu ada yang bilang tadi ekstremisme apa sih? Itu bayangan orang itu apa ya? Kalau ekstremisme dengan kekerasan memang gampang kan? Oh, ini betul nih, karena kan membunuh orang, bom, kan? Korban jiwa, dan sebagainya, cacat dan sebagainya, itu gampang. Tapi kalau ekstremisme yang dalam bentuk tadi kekerasan terbatas, apalagi tanpa kekerasan, itu jauh lebih sulit menggunakan indikator dan teknologi. Dan masyarakat harus dibangun pemahaman. Nah, inilah tugas kita bersama. Jadi sekali lagi bahwa Perpres nomor 7 tahun 2021 ini cukup komprehensif, dan memang betul dalam mengatasi terorisme tidak mungkin bekerja sendiri. Lagi di negara sendiri kan sinergi antar lembaga masih belum teruji. Hubungan antara tadi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih problematik. Nah, sekarang ya memang masyarakat harus dilibatkan. Tapi bagaimana melibatkan masyarakat, daya gunakan masyarakat itu menjadi kita utama. Karena ini kan mencontoh misalnya bagaimana ketika di tahun-tahun di pertengahan 60-an mengatasi DIY. Ini kan melibatkan masyarakat, pakar penting. Jadi bagaimana mengisolasi kelompok DIY dengan masyarakat. Kelompok teror, kelompok ekstrim itu bisa berkembang kalau kemudian memang ruang sosialnya memberikan oksigen pada mereka untuk berkembang. Karena itu memang jalan yang paling efektif adalah mengisolasi mereka, memutus ruang oksigen di mana akan memberikan mereka bernapas. Jadi segala akses mereka, apalagi kemudian langkah-langkah mereka untuk mempengaruhi masyarakat memang harus dipotong, diputus. Nah, strategi komprehensif ini yang harus dibangun. Selain kemudian memang mengimunkan, mendayagunakan masyarakat supaya terlibat aktif memerangi pikiran-pikiran radikal itu. Itu saja itu sebagai langkah awal. Karena seharusnya memang ini wakil pemerintah yang mulai itu berjalan itu. Itu aja. Sangat menjelaskan apa isi dari Perpres. Terima kasih, Owner Victor. Ini paparannya sangat luar biasa. Saya minta tolong ditampilkan slide show aja dulu. Ya, begini. Terima kasih undangannya ya. Republikan ya. ID Republikan. Nah, saya dapat informasi dari Gus Nuruzaman yang ikut di Zoom sekitar 55 orang. Banyak juga dari kepolisian. Selamat siang yang memonitor lewat Zoom. Terima kasih sudah join dan terima kasih sudah diundang. Saya menambahkan sedikit saja dari tadi yang sudah secara komprehensif sudah disampaikan oleh Bang Bonar tadi. Saya mungkin sekitar 3 slide, nanti mungkin setelah ini kita bisa tambahkan dengan diskusi barangkali peserta yang hadir secara offline mungkin nanti ada masukan. Oke, slide berikutnya Mas Admin. Ya, begini. Saya langsung dari pendekatan yang saya sebut dengan pendekatan kuadran ya. Jadi Perpres RAN PE atau pencegahan ekstremisme itu ya, itu sebenarnya didesain untuk masyarakat dengan tipe ideologi seperti apa sih gitu. Nah, kami kebetulan dari Indonesia Intelligence Institute pernah beberapa kali mengadakan focus group discussion dengan beberapa pakar dari UGM, dari UI, dari UNAIR, dan juga dari UNPAD. Kita mencoba membuat semacam clustering ya, semacam clustering tipologi, karakteristik ideologi masyarakat Indonesia yang sebenarnya ini juga ongoing riset, jadi bisa saja nanti salah, artinya bisa saja nanti dievaluasi lagi. Kita langsung kita beri nomor mulai dari paling kiri sampai paling kanan. Kalau dulu di era Orde Baru mungkin kita mengenal ekstrem kiri, ekstrem kanan gitu ya. Nah, ekstrem kiri atau yang kami beri nomor 1
itu adalah kelompok masyarakat dengan ideologi yang kita sebut sebagai KGB itu, komunisme gaya baru. Orang sering bilang nggak ada itu komunisme gaya baru, mana mungkin, mereka kan sudah lama hilang. Tapi dari investigasi kami ke beberapa wilayah masih ada. Kecil cuma masih beraktivitas mereka yang kemudian memuji teori-teori Trotsky, memuji gerakan anarko-sindikalis, memuji anti-fasis. Yang kemarin termasuk serangan-serangan terhadap ATM di Yogyakarta, meledakkan bom kecil di ATM di dekat UNY di Yogyakarta, itu bagian dari kelompok nomor 1 itu, ekstrim kiri, paling kiri, nomor 1. Kemudian yang nomor 2 itu sering kita sebut sebagai yang lagi ngetrend sekarang, mungkin kami sebutnya social justice warrior ya, SJW ya. Mungkin barangkali ada teman-teman di sini aktivis masuk di kalangan nomor 2 itu mungkin. Jadi orang yang selalu mempertanyakan kebijakan. Ya nggak apa-apa, bagus, kritis. Artinya pemerintah bikin ini, mereka gimana nih vaksinasi nggak benar dan seterusnya. Itu kami masukkan di kelompok di nomor 2, aktivisme anti fasis anti negara dalam konteks aktivisme sosial ya, SJW. Kemudian yang nomor 3 itu adalah kelompok nasionalis sekuler. Barangkali ini adalah jumlah populasi terbanyak masyarakat Indonesia ya, kalau dilihat dari hasil perolehan pemilu. Kalau representasi partai politiknya ya PDIP, Gerindra, Golkar, itu nomor 3 itu. Kemudian nomor 4 itu adalah kelompok-kelompok yang kami sebut dengan kelompok Islam liberal ya. Jumlah Islam liberal ini nggak begitu besar, tetapi secara wacana mereka bisa saja membreakthrough sesuatu dominan gitu. Contoh dulu ada misalnya kelompok Utan Kayu, saya nggak tahu sekarang masih aktif atau enggak, mestinya masih. Kemudian ada dulu sebelum Ulil bicara soal Al-Hikam, tafsir Hikam, dulu sering bikin narasi-narasi kontroversial. Teman-teman yang memuja Aminah Wadud misalnya, seorang feminis dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa boleh-boleh saja wanita menjadi imam khutbah Jumat, itu bagi kami masuk di kelompok nomor 4 ya, kelompok Islam liberal, kelompok yang memuja rasionalisasi akidah, rasionalisasi akal. Mungkin teman-teman UIN banyak nih biasanya. Gerbong ya. Kemudian yang nomor 5 ini Nahdien. Nah, nomor 5 ini Nahdien, komunitas Islam tradisional, populasi terbanyak kedua setelah nomor 3. Ya. Ya, Nahdien ya jelas lah, tidak perlu kita definisikan. Islam tradisional NU, rata-rata basisnya Jawa Tengah, Jawa Barat, sebagian Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, hampir seluruh Indonesia, dan jumlahnya juga besar, 3 dan 5 itu. Kemudian yang ke-6 ini adalah kelompok Islam moderat non tradisionalis ya. Jadi kita di situ misalnya ada Muhammadiyah, saya lupa, saya nulis sendiri, Al-Irsyad, saya berdiri. Jadi yang tampak di Zoom ini kan. Ya. Kemudian Neo Masumi itu di nomor 6. Kemudian yang nomor 7 itu kelompok-kelompok Islam transnasionalis. Jadi misalnya saya taruh di situ, kami taruh di situ PKS, kami masukkan di situ. Kemudian ada Hidayatullah. Walaupun ini ormas lama di Indonesia, tapi kamu lihat ada unsur narasi transnasionalisme Islam. Kemudian ada DDI, ada Wahdah Islamiyah. Nomor 7. Kemudian nomor 8 ini Islamisme politik yang sudah main politik praktis. Kasih contoh itu benar PKS ya, cuma kami ini dalam PKS ini masuk dalam istilah PKS karena masih menggunakan politik formal, ya parlemen, ya itu pemilu. Yang ini biasanya mereka non formal, politik jalanan, PI ya sekarang sudah dibubarkan nomor 8. HTI, Hizbut Tahrir, Gerakan 212, HTI, Hizbut Tahrir, Gerakan 212, GPF itu masuk lagi. Inilah yang disebut dengan kelompok. Lalu yang nomor 9, inilah yang disebut dengan kelompok ekstrim paling kanan, yakni ekstrim terorisme. Neo-JI, Salafi Jihadis. Jadi Bapak tadi menyampaikan penangkapan di seluruh tempat di Indonesia dalam 2-3 minggu terakhir. Itu Neo-JI, nomor 9. Pertanyaannya sekarang, kembali ke pertanyaannya. Kuadran dari Perpres RAN-PE itu menyasar nomor berapa sebenarnya? Kalau dia menyasar nomor 9, karena pernah saya diskusi dengan Pak Boy Rafli Ahmad,
bahwa Perpres ini mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Jadi ini kalau dibaca lengkap, berbasis kekerasan mengarah kepada terorisme. Artinya kalau tidak menggunakan kekerasan, tidak mengarah ke terorisme, bukan termasuk dari Perpres ini, bukan termasuk cakupan dari Perpres ini. Otomatis kalau kita baca judulnya, maka targetnya adalah nomor 9. Perpres ini untuk mencegah terjadinya nomor 9, mestinya. Nah, kalau kemudian yang dicegah itu nomor 9, maka yang harus dilibatkan menurut teori Muadran ini, menurut saya adalah Muadran terdekat 7 dan 8. Boleh melibatkan kuadran 3, silakan. Melibatkan kuadran 4, oke. Tetapi kalau tidak melibatkan 7 dan 8, anak tangga menuju terorisme ekstrimnya patah. Jadi kita ibarat kata secara sederhananya, kalau ada orang bertengkar di RT 9, jangan kemudian lari ke RT 3 untuk nyari penengah. Ke tetangganya dulu, RT 8 dan RT 7. Nah, masalahnya adalah RAN PE ini dia menyasar ini nggak, melibatkan nomor 7 dan nomor 8 atau enggak? Ini nanti yang menjadi pertanyaan di sekretariat bersama, yang sampai hari ini kita juga belum tahu. Kalau yang proses sekarang, BNPT misalnya, mereka kalau lapas itu melibatkan malah nomor 3, nomor 4. Jadi nomor 3 dan nomor 4, dia memberitahu nomor 9, lompatnya terlalu jauh. Ketika masuk ke lapas, begitu dilihat pembicaranya, lah, emangnya Anda tahu tentang salafi jihadisme? Emangnya Anda tahu tentang tafsir Al-Banna? Emangnya Anda tahu tentang Sayyid Qutb? Yang masuk bingung dia. Karena mereka dari kelompok 3 dan 4. Dengan bicara tentang liberal, bicara tentang toleransi, bicara tentang demokrasi, nggak masuk. Nah, sementara kelompok nomor 7 dan 6, biasanya mereka jauh-jauh dari nomor 9. Jauh-jauh dengan narasi bahwa nggak ada terorisme. Terorisme itu rekayasa intelijen, rekayasa CIA dan rekayasa Mossad. Mereka denial. Ini problemnya. Jadi 6, 7, 8, maka nomor 9 ini rekayasa. Mereka nggak mau ini dibentuk pemerintah. Nah, ini tantangan bagi BNPT, bagi pemerintah untuk bisa melibatkan teman-teman di 6, 7, 8, rame-rame meroyok nomor 9 supaya bertobat. Gitu. Supaya kemudian menghilang dari kuadran 9, mereka secara pertama berpindah, syukur-syukur nanti bisa berpindah di kuadran tengah seperti ini. Nah, permasalahannya kan belum seperti itu. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini. Kalau kemudian narasinya adalah rantai untuk mencegah terorisme, maka Perpres itu sangat bertentangan dengan strategi teroris itu sendiri. Saya ambil contoh misalnya. Yang pertama, teroris itu bergerak selalu clandestine, undercover. Nggak mungkin teroris itu di keluar rumahnya kemudian bawa pedang, saya teroris, bawa jubah kemudian gerakin kainnya, awas aku bawa bom, nggak mungkin. Mereka pasti undercover. Mereka pasti menyembunyikan kekerasan dan menyembunyikan senjatanya. Ingat, Upi Lawana hampir 13 tahun, 14 tahun sembunyi di Lampung. Dia sama sekali tidak terpaku sebagai teroris, dianggapnya sebagai pedagang bebek. Sehingga tetangganya nggak sadar. Jadi dia berpenampilan normal, tidak cingkrang, tidak pakai gamis, bahkan mencat rambut. Gimana dengan RAN PE yang mengatakan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah kepada terorisme? Teroris kalau di tempat biasa mereka akan menyamar sebaik-baiknya sebagaimana orang normal. Seperti yang ditangkap 3 minggu yang lalu di Surabaya, mantan ketua RT, ternyata anggota NEOJI. Dia ditangkap berdasarkan undang-undang terorisme, bukan berdasarkan operasi ini. Ini tantangan. Karena itu pertanyaan sebenarnya untuk pemerintah. RAN PE, mungkin saran buat PJ yang berikutnya dihadirkan BNPT. RAN PE ini untuk kontra teror atau RAN PE ini untuk kontra mob political organization? RAN PE ini untuk HTI FPI 212 atau untuk JAD? Sederhananya. RAN PE ini untuk mencegah adanya ekstremisme seperti yang dibayangkan demonstrasi pakai gamis, kemudian lempar-lempar Bawaslu,
atau mencegah kelompok teror seperti NeoJI, CAD, atau ISIS itu. Ya terbuka saja menurut saya. Kalau memang tujuannya yang kedua, ya sampai pada masyarakat. Tujuannya mencegah mob political organization. Dalam kuadran saya tadi mencegah nomor 8, bukan mencegah nomor 9. Ini yang masih menjadi rancu. Karena lagi-lagi semua isi dalam konteks pencegahan di Perpres itu bertentangan dengan strategi teroris ini. Sangat susah dengan Perpres itu kita bisa tahu di satu masjid ini orang ini teroris atau bukan. Karena dia pasti berpura-pura bukan. Semaksimal mungkin nggak boleh tahu kalau dia teroris. Itu yang mereka lakukan selama ini. Dan kenapa bisa dibongkar tidak pakai pernyataan ini, tapi pakai strategi intelijen. Teman-teman intelijen masuk ke jaringan mereka, pakai SIGIN, menghack handphone mereka. Jadi tidak mendasarkan dari laporan masyarakat. Jarang sekali mendasarkan dari laporan masyarakat. Lanjut terakhir. Nah, karena ini sudah disahkan, kita lindungi marwah dari Bapak Presiden yang sudah tanda tangan, walaupun sebenarnya ini adalah pekerjaannya Deputi Kerjasama Internasional BNPT, namanya Pak Andika Krisna Yudanto dari Kementerian Luar Negeri, PJ-nya beliau. Jadi saya kira kita tetap harus melindungi marwah Presiden, maka usulan kami implementasi idealnya dilakukan. Pertama, libatkan influencer perwakilan 7 dan 8. Jadi libatkan teman-teman Muhammadiyah, libatkan teman-teman PKS, libatkan teman-teman ex-HTI, ex-FPI untuk kemudian ke penjara sama-sama dengan pemerintah. Lihat nih temanmu ini. Ini temanmu ini JAD, ayo tolong sembuhkan. Sehingga mereka nggak bisa mengelak, nggak ada teroris, nggak ada. Ayo tak ajak penjara, ayo tak ajak. Gitu. Jadi anggota dewan itu diajak ke penjara ketemu Aman Abdurrahman. Bayangkan kalau misalnya kaliber Ustadz Hidayat Wahid dari PKS face to face dengan Aman Abdurrahman live di Zoom gitu, kan keren banget buat Indonesia. Tapi yang terjadi hari ini adalah mereka selalu denial, ada teroris. Kalau diajak nggak mau, menyangkal jauh-jauh, karena narasinya adalah jangan sampai dekat-dekat, nanti itu jauhnya, gitu kan? Nah, harus dibalik, libatin mereka. Jangan menggerakkan teman-teman terlalu banyak di kelompok Islam, Islam liberal, kelompok sekuler, karena begitu masuk akan tertolak. Narasinya sudah berbeda. Bayangkan orang yang membolehkan khotbah Jumat oleh wanita menceramain teroris, yang dalam visi dia adalah jika itu sesuatu yang mulia. Betul, dilarang sama sekali. Bukan inline gitu, nggak bisa masuk, bahasanya nggak bisa masuk. Kemudian yang kedua, akuntabilitas data sensitif. Ingat dengan Perpres ini nanti ada kerjasama internasional. LSM asing boleh masuk ke Indonesia. Artinya apa? LSM dari Amerika Serikat misalnya, dia bisa masuk berdasarkan regulasi Perpres ini, bekerja sama dengan LSM lokal, mereka bisa bikin pernyataan dan masjid. Jadi nanti sekali enter, masjid di sekitar Jalan Guntur ini kelihatan nih. Masjid Tangkuban Perahu, ustadznya ini Ustadz Sofwan, Ustadz ini, alirannya HTI, alirannya FPI gitu. Itu wasita nanti tahu sekali enter mereka tahu. Nah ini kan sensitif data seperti ini. Siapa yang akan mengamankan nanti di lapangan? Ini PR juga dari aplikasi Perpres ini. Kemudian yang terakhir adalah sinergisitas data lintas instansi. Ya, selama ini pencegahan terorisme itu sering terbentur di nomor 3 ini. Tidak ada lintas instansi lah. Satu institusi misalnya Mabes Polri, teman-teman di Baintelkam itu kesulitan mengakses data teman-teman di Densus 88. Kompartemen sanksi terlalu kuat. Karena itu perlu diusulkan di sekretariat bersama ada semacam bank data. Nanti yang boleh mengakses tentu level of clearance-nya harus tinggi, misalnya di bintang 2. Jadi data dari lapangan itu dimasukkan ke satu bank data, bisa dipakai bersama, tapi yang boleh mengakses level of clearance-nya tinggi. Tadi saya contohkan misalnya bintang 2, Irjen ya, Irjen atau Majen. Sehingga nanti di lapangan ini nggak overlapping data. Bayangkan satu operasi Tinombala yang bergerak ada Baintelkam, Densus 88, ada BAIS, ada BID. Datanya mirip semua, masuk presiden hampir sama semua, bedanya tidak banyak. Padahal mereka punya dana masing-masing. BAIS punya dana sendiri, BID dana sendiri, Baintelkam dana sendiri.
sama masuknya. Kan ini yang disebut dengan wasting of time dan wasting of resources. Gitu. Jadi saya kira mumpung ada RAPE ini, sinergisitas data ini bisa kemudian nanti pemerintah memperbaiki. Nah, semoga para peserta ada juga yang nanti mungkin dari pemerintah atau dari institusi kepolisian bisa memberikan masukan ini, membawa masukan kami dalam forum-forum lain. Terima kasih atas undangannya. Nanti kita lanjutkan di forum diskusi saya sebenarnya. Menempati urutan 37 dunia dan urutan 4 di Asia Pasifik setelah Filipina, Thailand, dan Myanmar. Ini baru dirilis tahun 2020. Jadi kita masuk negara yang berbahaya. Global Terrorism Index ini berpengaruh terhadap orang mau investasi, mau menanamkan modal ke Indonesia, dia akan melihat ini. Jadi ini sangat berpengaruh. Data lain, sejak tahun 2000 hingga 2018, lebih dari 1.800 orang itu diproses hukum karena kasus terorisme. Lebih dari 1.800 orang sejak tahun 2000 hingga 2018. Ini ada berkasnya, ada dokumennya di pengadilan dan bisa dilihat sidangnya. Jadi terorisme itu bukan rekayasa, ada sidangnya, ada orangnya, ada pidananya. Pada tahun 2004 hingga tahun 2021 per Maret hingga 3 hari yang lalu, saya catat ada 1.149 narapidana terorisme yang sudah bebas. Ini baru data 3 hari yang lalu. Dan sayangnya dari 1.149 itu ada 70 orang yang kembali melakukan aksi teror. Pada tahun 2020 total ada 228 orang ditangkap kasus terorisme setahun yang terakhir. Kalau kita melihat penelitian yang lebih jauh, CIA menyatakan ada 846 WNI yang menjadi anggota ISIS di Timur Tengah. Ini fakta semua. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan ada 1.276 WNI ex-ISIS berada di kamp penampungan. Ini pernyataan dari Menteri. Dan yang terakhir adalah Polri menyatakan ada 6.000 anggota JI di Indonesia. Dan kemarin awal Maret ada 22 orang teroris jaringan Neo JI di Jakarta, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang ditangkap sekitar seminggu yang lalu. Jadi kalau dikatakan JI bangkit lagi, sebenarnya tidak. JI bukan tidur atau menjadi sleeper cell, enggak. Dia selalu konsolidasi, dia mencari momentum. Mereka bahkan punya bisnis kelapa sawit, mereka punya penggalangan dana di kota-kota amal. Ketika mereka sekarang sudah kuat, mereka belum melakukan aksi. Jadi ini fakta, ini data yang langsung menegasikan bahwa orang mengatakan terorisme itu rekayasa. Next. Nah, akar dari terorisme karena ada proses radikalisasi. Saya melihat ada 4 tempat yang bisa dijadikan proses radikalisasi. Yang pertama yang paling bebas itu adalah media sosial, banyak sekali. Saya mewawancarai beberapa pelaku teror, terutama pelaku teror yang masih remaja. Saya wawancarai, saya tanya mendapatkan pertama kali itu di mana, dia mengatakan dari internet. Yang kedua adalah radikalisasi ada di tempat kerja dan bahkan kampus. Ada juga di kelompok-kelompok eksklusif, kelompok-kelompok tertentu yang tertutup. Ada juga yang keluarga. Mau bukti kasus ada di Surabaya, bom gereja Surabaya, bom 34 tempat itu, kemudian kasus penelusuran Pak Wiranto juga keluarga. Jadi sel-sel keluarga ini berbahaya sekali. Dan tempat umum, radikalisasi juga ada di tempat umum. Ini cukup berbahaya. Next. Nah, fenomena radikalisme itu tidak ada batasan pendidikan. Mulai dari PAUD sudah mulai mengajarkan, sampai yang lulusan S2 juga ada. Terjadi pada ekonomi kelas bawah hingga atas. Ada yang direktur salah satu organisasi gabung ke Surya juga ada level direktur. Radikalisasi dilakukan sejak mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi ada. Dan sudah mulai masuk pada oknum TNI, Polri, ASN, BUMN, pada perusahaan swasta. Berita-beritanya banyak tersebar, bisa dicari dengan mudah. Dan radikalisasi ini semakin mudah karena adanya internet. Sangat mudah sekali menyebarkan konteks. Next.
Nah, di era 4.0 ini, ideologi asing, ideologi radikal itu menyebar, mempengaruhi dengan cepat dan tanpa batas. Sangat cepat sekali perkataan pimpinan ISIS di Timur Tengah kepada kelompok MIT di Poso hanya dengan menggunakan internet. Sangat cepat sekali, sangat mudah. Kemudian kelompok-kelompok transnasional juga mudah sekali melakukan doktrinasi dengan cepat. Dan sekarang tanpa tatap muka, ini berbeda. Dulu kelompok-kelompok JI ketika melakukan ideologi mendoktrinasi itu tatap muka ketemu sama orang itu dengan kelompok yang lebih kecil, eksklusif. Ketika ISIS mulai masuk Indonesia, tidak, dia hanya menyebarkan konten di internet, orang membaca-baca, dia tertarik melakukan bom, ada pelaku-pelaku bom banyak seperti itu. Kemudian referensi untuk melakukan kejahatan, melakukan tindakan teror itu banyak sekali. Kalau mau mendownload bagaimana cara membuat bom itu sangat gampang, sangat gampang. Nah, tahapannya memang ketika orang menjadi teror itu ketika biasanya dia intoleran, tidak mau menerima perbedaan, dia radikal, ekstrim, kemudian dia melakukan teror. Itu tahapnya 3. Nah, fenomenanya sekarang adalah menyasar generasi muda umur 17-24 tahun. Itu banyak. Proses paparan sangat tepat. Kemudian didominasi model teror lone wolf dan sel-sel keluarga. Kenapa ini mendominasi? Karena yang kelompok-kelompok itu sudah mudah ditangkap, mudah dicek, pakai dia komunikasi pakai WA group, dia komunikasi, dia ada transaksi keuangan. Tapi kalau lone wolf, dia mikir sendiri, merencanakan sendiri, berbuat sendiri. Sel keluarga juga seperti itu. Dan rest sudah dideteksi. Next, lanjut mas. Ini berita-berita ya, jadi ada yang di BUMN, ini ada yang dulu tahun 2010 ada jebolan IPDN, ada Purwan, ada yang pejabat BW Batam, ini Pak yang bisa dinyatakan 3% anggota TNI terpapar radikalisme, ini ex-pegawai Departemen Keuangan, ada polisi yang kemudian bergabung dengan ISIS di Suriah. Jadi ini bisa terpapar pada orang-orang yang harusnya kebal, anggota polisi yang dididik berbulan-bulan kemudian lingkungan bisa masuk, korban juga bisa masuk, orang di Departemen Keuangan juga bisa masuk, eksen, orang BUMN. Jadi apalagi masyarakat biasa yang mungkin tidak dididik seperti itu. Next, ini fenomenanya sudah mulai remaja-remaja terpapar. Bahkan buku pra SD ajarkan radikalisme ada. Mengajarnya mulai dari tidak mau menghormat bendera, melawan nasionalisme. Jadi ini sangat memprihatinkan. Dalam aktivitas-aktivitas mereka diajak ketika pawai dan lain-lain. Jadi usia PAUD hingga perguruan tinggi ada medianya ketika mereka diajar radikalisme. Next. Nah ini salah tadi. Pemerintah sebaiknya, dan saya melihat bahwa RAN-PE ini fokus pada pencegahan supaya tidak terpapar. Jadi bukan mencegah orang melakukan aksi teror, enggak, tapi pencegahan supaya orang tidak terpapar. Jadi saya sepakat jika pemerintah menguatkan ini, fokus pada pencegahan. Kemudian perlu juga penguatan nasionalisme. Ini sebenarnya menjadi kritik bagi pemerintah juga. Kenapa anak-anak muda banyak yang tidak tertarik dengan Pancasila? Kenapa tidak tertarik dengan nasionalisme? Dia lebih tertarik dengan ajaran lain. Ini kan harusnya menjadi otokritik bagi kita. Jangan-jangan cara mengajarkannya tidak tepat. Sekarang coba cek pada anak-anak muda, kita punya adik-adik, lebih tertarik mana mereka melihat websitenya pemerintah, websitenya BPIP dibanding dengan websitenya ISIS. Coba ditanya. Websitenya pemerintah yang menjalankan Pancasila atau websitenya cara merakit bom misalnya. Itu lebih menarik mengajar seperti ini. Ini pasti menjadi kritik kita bagaimana menyajikan nasionalisme, menyajikan kebinekaan yang lebih menarik. Nah, penguatan nilai budaya juga penting karena biasanya kelompok-kelompok ekstrem, kelompok radikal ini dia akan melemahkan budaya. Masyarakat harus berada di garis terdepan dalam pencegahan karena yang bisa mendeteksi pertama kali dan mengetahui pertama kali sebenarnya adalah masyarakat atau keluarga. Makanya dalam terakhir memberikan saran penguatan ketahanan keluarga, penguatan kemampuan deteksi dini masyarakat. Jangan sampai ketika ada kasus teror kita kaget-kaget, wah orangnya baik, biasanya baik, orangnya baik saja di sini rukun. Padahal yang bisa mendeteksi pertama kali adalah
keluarga, kemudian tetangga terdekat. Next. Ini format ideal, jadi ada pencegahan. Pencegahan itu adalah masyarakat, bahkan kalau bisa ormas dilibatkan, unsur non-aktor yang lain, unsur non-pemerintah, dari di garis depan dengan stakeholdernya BNPT. Kalau untuk penegakan hukum, Polri, Densus 88, kita nggak usah sanksikan lagi. Indonesia termasuk yang terbaik. Termasuk dalam penindakan Polri, Densus 88, itu yang terbaik. Bahkan nanti ketika ada pelibatan TNI dalam kasus terorisme, mungkin untuk Papua, untuk Poso, untuk BIM, kita nggak perlu ragukan itu. Contoh kerjasama TNI Polri di Timur Barat itu sudah sangat baik. Jadi kita tidak perlu meragukan kerjasama antar institusi dalam bidang penindakan dan penegakan hukum. Jadi itu sudah isu yang sudah selesai. Kita yakin itu. Nah, pemulihan itu penting. Deradikalisasi oleh BNPT itu harus bekerja sama dengan masjid aktor. Karena kalau orang sudah radikal, dia akan menganggap masyarakat, menganggap pemerintah sebagai musuh. Togut, dia tidak akan mendengar. Nah, saya setuju dengan kuadrannya Mas Diwan tadi, melibatkan yang terdekat. Jadi pelibatan non-state aktor, pelibatan masyarakat untuk melakukan deradikalisasi. Next. Nah, isu ini penting, kolaborasi, karena pemerintah tidak mungkin sendiri, Polri tidak mungkin sendiri, BNPT tidak mungkin sendiri, tapi melibatkan masyarakat. Makanya ketika dalam kolaborasi, perjelas tupoksi masing-masing entitas, jangan sampai tukang ide. Kemudian perluas lingkup ke regional dan global, karena terorisme itu pasti isunya isu-isu global. Maksimalkan peran masyarakat, kemudian kerjasama dengan ormas keagamaan dan HAM, ini perlu. Karena isu itu selalu berseberangan. Next. Harus aplikatif, jadi maksudnya bisa diterapkan, jangan sampai ini menjadi masalah baru. Tapi saya yakin ketika saya membaca RAN PE ini sebenarnya ini cukup efektif jika diterapkan untuk mencegah terjadinya radikalisasi di masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekuat mungkin. Kemudian pencegahan secara kolaboratif, ini yang libatkan ormas keagamaan dan lainnya serta masyarakat. Ini kuncinya ketika nanti radikalisasi ini dicegah di masyarakat. Next. Selesai nanti. Teman-teman sekalian, yang pertama saya ingin menyapa yang terhormat Bang Coki, Bang Bonar Tigor Naipot, bicara yang lain di forum siang hari ini. Kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kami kesempatan untuk sharing, saya pribadi terutama. Saya akan berbicara sedikit mengenai penanganan radikalisme dan ekstremisme, catatan kecil setelah Perpres RAN PE. Kita tahu kalau kita bicara soal RAN PE, tentu saya sepakat dengan para pembicara sebelum-sebelumnya, jelas ya, di judulnya saja RAN PE itu soal pencegahan, bukan soal misalnya penegakan hukum atau isu-isu yang lebih bersifat pendekatan yuridis, due process of law gitu ya, bukan, tapi lebih banyak ke persoalan pencegahan. Maka dalam perspektif saya, perspektif subjektif saya, menurut saya memang yang seharusnya menjadi persoalan utama yang harus dihandle oleh pemerintah adalah soal penanganan secara umum, terutama pada karena ini pencegahan, maka titik kritisnya sih sesungguhnya pada bagaimana pemerintah bisa membangun keseimbangan antara penanganan radikalisme dan ekstremisme kekerasan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi kalau kita bicara pro kontra yang berkaitan dengan RAN PE, terutama di luar teman-teman yang bergerak, organisasi masyarakat sipil dan aktivis masyarakat sipil yang bergerak di isu radikalisme, CVI, PVI, kontra itu termasuk dari ormas. Kalau kita cek misalnya ada penolakan agak keras meskipun subjektif, personal, individual ya, dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah misalnya dalam sebuah tulisan di Republika. Jadi kontra terhadap RAN PE itu kalau saya cermati sejauh ini itu lebih banyak titik berangkatnya sesungguhnya bagaimana negara mestinya menjaga keseimbangan antara penanganan radikalisme ekstremisme
dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Harus lebih dahulu dipahami persoalan kolektif kita. Coki tadi barangkali sudah memberikan perspektif agak makro tentang bagaimana persoalan radikalisme, intoleransi, dan seterusnya. Tapi yang berkaitan dengan data spesifik mengenai intoleransi dan kebebasan beragama berkeyakinan, kemudian berkaitan dengan nanti juga radikalisme, itu sungguhnya ada 7 persoalan utama yang bisa kita pilah ke dalam 2 lapis. Ada lapis negara, ada lapis masyarakat, state layer dan societal layer. Di state layer itu ada persoalan legal framework, ada persoalan kapasitas aparat, ada persoalan penegakan hukum. Jadi ini isu-isu yang harus di-handle secara langsung oleh negara. Kalau kita bicara soal misalnya fenomena pengerasan atau yang dalam term kita selama ini adalah misalnya radikalisme atau penguatan identitas, itu ada juga pengaruh dari lemahnya penegakan hukum. Misalnya dalam doktrin hak asasi manusia itu ada ajaran yang berbunyi impunitas semper adulterora invitat. Ketiadaan penegakan hukum yang adil itu pasti akan mengundang kejahatan lain serupa yang lebih besar. Jadi penegakan hukum secara presisi, kapasitas aparat untuk melakukan penegakan hukum, kemudian kerangka legal yang bisa digunakan oleh aparat untuk melakukan penegakan hukum, itu sebenarnya 3 isu kunci yang harus dihandle oleh pemerintah. Maka pasca RAN-PE sesungguhnya ajakan banyak orang untuk, misalnya saya gunakan perspektif beberapa teman tentang ajakan atas sinkronisasi misalnya, itu sebenarnya upaya untuk mengatasi problem kolektif di ranah negara. Tapi jangan lupa di ranah masyarakat ada persoalan-persoalan kunci juga. Kalau kita baca data KBB-nya Setara Institute, data longitudinal kami sejak tahun 2007, sebenarnya yang prominent, yang mengemuka, menonjol, itu ada 4 persoalan utama. Yang pertama adalah persoalan minimnya perjumpaan atau segregasi. Ini harus diatasi juga. Kalau kita bicara soal pencegahan, maka kita harus mempersempit ruang-ruang segregasi, sehingga kita harus memperbanyak ruang-ruang perjumpaan. Yang kedua, persoalan literasi, persoalan ketidaktahuan, ketidakpahaman, terutama lintas identitas. Kalau kita bicara siswa, kalau kita bicara pembelajar di perguruan tinggi, mahasiswa gitu ya, kita barangkali kalau bicara mengenai pencegahan tidak melulu cukup apa yang digariskan oleh RAN-PE, tapi juga harus menyentuh pada ruang-ruang iliterasi lintas identitas, sehingga dengan literasi yang baik dan perjumpaan yang semakin intensif, harapannya kita semua bisa menyaksikan anak-anak bangsa ini semakin tipis derajat kecemasan terhadap yang lain, terhadap identitas yang berbeda, kekhawatiran dan ketakutannya, sehingga mereka tidak sedikit-sedikit bisa provokasi untuk melakukan denial, penyangkalan, atau bahkan dalam bentuk yang sangat terbuka kadang pembubaran, penyegelan, dan seterusnya atas aktivitas kelompok agama yang berbeda yang biasanya dengan mudah dilabeli sebagai misalnya kristenisasi dan yang lain-lain. Karena persis seperti seperti keyakinan kami selama ini, tidak ada terorisme yang datang ujuk-ujuk tiba-tiba gitu. Pasti ekstremisme kekerasan itu dimulai dari sikap intoleransi. Yang lain adalah persoalan konservatisme keagamaan. Ini menurut saya harus dihandle. RAN-PE tampaknya berusaha untuk bekerja keras mengatasi persoalan ini. Jadi di masa lalu kita memang sudah menyaksikan dengan sangat terbuka bahwa kebinekaan itu adalah ruang bagi semua untuk semua. Jadi belakangan, terutama dalam satu setengah dekade terakhir,
itu ada penguatan konservatisme di mana ruang-ruang bagi yang lain itu ditutup hanya karena mereka mengabsolutisasi, memutlakkan kebenaran apa yang diyakini oleh satu kelompok orang, terutama kelompok yang mengatasnamakan diri mayoritas. Yang lain adalah peningkatan kapasitas koersif warga. Dalam teori tentu kita tahu bahwa satu-satunya institusi yang boleh menggunakan alat koersi adalah negara. Meskipun demokrasi membatasi penggunaan kekuatan atau yang sering disebut sebagai excluding the use of force gitu, sehingga ada batasan-batasan yang bisa diterapkan, tetapi secara koersi itu hanya boleh dilakukan oleh negara dalam kerangka negara hukum. Tetapi belakangan kita menyaksikan orang per orang dengan mudah melakukan tindakan koersif hanya atas dasar ketidaksetujuan. Ketika orang tidak setuju dengan pendirian rumah ibadah misalnya, mereka cukup datang ke toko digital printing, ke fotokopian, kemudian mereka cetak banner atau bikin flyer gitu, tulisannya gereja ini disegel. Yang itu barangkali sulit kita temukan bahkan dalam situasi negara kita pada masa lalu otoriter sekalipun. Jadi kapasitas koersif yang meningkat itu tampaknya juga akan dihandle oleh RAN-PE ini. Kalau kita bicara soal pendekatan komprehensif untuk penanganan isu radikalisme, ekstremisme kekerasan, sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh kita semua adalah pendekatan yang komprehensif. Jadi bukan di ujung hanya persoalan terorisme, itu jelas bukan concern utama RAN-PE. Pendekatan komprehensif itu meliputi pendekatan struktural dan penguatan basis sosial. Masih berkaitan dengan persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan. Penegakan hukum jelas diperlukan untuk situasi-situasi yang memang membutuhkan pertanggungjawaban dari sisi hukum. Ada persoalan-persoalan yang memasuki ranah pidana, pendekatan hukum pidana bisa dilakukan. Tetapi yang bukan pidana tentu pendekatannya bisa menggunakan pendekatan lain. Tetapi intinya penegakan hukum itu harus memperkuat basis struktural bagi terbangunnya masyarakat yang damai, yang meminimalisasi penggunaan kekerasan. Saya kira yang lain juga adalah kebijakan. Ini harus menjadi perhatian betul. Saya tidak segan-segan untuk mengingatkan pemerintah. Jangankan RAN-PE gitu ya, SKB tentang penggunaan jilbab itu denial sedemikian rupa oleh pemerintah di tingkat lokal. Ini satu isu kunci yang menurut saya penting untuk menjadi perhatian kalau kita membayangkan bahwa RAN-PE ini akan menjadi instrumen efektif ya untuk mengatasi persoalan radikalisme dan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Yang lain adalah persoalan kelembagaan. Ada beberapa ketentuan yang tentu saja rumit ya dalam RAN-PE ini karena tidak ada satu kelembagaan khusus yang berfungsi melakukan penegakan ketentuan-ketentuan di dalam Perpres nomor 7 tahun 2021 ini, sehingga ini butuh kajian lebih komprehensif untuk memastikan satu kelembagaan dengan kelembagaan yang lain itu tidak saling tumpang tindih. Yang sebaliknya harus dilakukan adalah satu sama lain lintas instansi itu harus memperkuat sinergi dan kolaborasi. Yang lain adalah basis sosial, ini juga harus dihandle. Yang pertama soal bagaimana membuat resiliensi dan kohesi. Pendekatan komunal, pendekatan masyarakat, pendekatan pendidikan normal dan informal itu penting untuk dilakukan agar masyarakat kita bisa memiliki imun, tidak hanya dari COVID-19, tetapi imun dari intrusi ya gagasan-gagasan atau narasi-narasi radikal ekstremis gitu.
Kemudian moderasi, Kemenak sudah mengambil porsi agak besar untuk harus utamakan moderasi keagamaan sejak kalau tidak salah ujung pemerintahan ujung kepemimpinan Pak Mas Lukman ya di Kementerian Agama. Kemudian perjumpaan ini juga harus dihandle dan RAN-PE tidak memberikan penekanan khusus pada perjumpaan ini, padahal perjumpaan ini salah satu yang secara faktual historis itu memberikan peran untuk membangun kemampuan orang membentengi diri dari narasi-narasi radikalisme. Contoh yang sering didiskusikan di forum-forum pelatihan adalah contoh bagaimana misalnya ya sering sekali kita dengar seorang Buya Syafi'i Ma'arif pada mulanya di masa lalu itu seorang yang radikal Islamis yang membayangkan Indonesia menjadi negara Islam, tetapi setelah berinteraksi dengan banyak orang, dengan berjumpa dengan begitu banyak kalangan, beliau mengalami moderasi gitu ya, sehingga perjumpaan itu sungguhnya menjadi salah satu kata kunci untuk membuat Syafi'i Ma'arif yang dulu radikal itu menjadi moderat hari ini. Yang lain adalah literasi tentu saja, ini tugas pendidikan. Sehingga kembali ke persoalan kelembagaan, menurut saya pasca RAN-PE tetap saja masing-masing kementerian itu harus menghandle persoalan-persoalan kunci yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau kita mengacu kepada datanya Setara misalnya, survei kami menunjukkan dengan melakukan prostabulasi atas 18 pertanyaan kunci, 0,3% anak-anak kita di 171 sekolah itu sudah terpapar ideologi teror. 2,4% di antara mereka itu intoleran aktif, 35,7% itu intoleran pasif. Kalau kita interpretasi data ini menggunakan level kecemasan, jadi kecemasan kita mestinya terhadap 2,7% yang warnanya orange dan merah itu. Dan Kemendikbud itu harus memberikan perhatian serius untuk hal ini, karena survei ini dilakukan di 171 sekolah se-DKI Jakarta dan Bandung Raya. Kemudian tantangan lain adalah radikalisme di kalangan ASN, ya. Saya kutip datanya Alfara misalnya, yang melakukan survei tahun 2017 ya, tentang radikalisme di kalangan ASN. Ternyata survei di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, itu menunjukkan bahwa 19,4% pegawai negeri sipil kita, ASN kita, aparatur sipil negara kita, itu anti Pancasila. Ini problem serius. Maka RAN-PE menurut saya harus punya kemampuan untuk melakukan identifikasi, mitigasi persoalan secara internal di lingkungan pemerintahan. Saya kira Kemenpan RB harus melakukan. Yang lain adalah ada studinya LSI tahun 2018 yang menunjukkan bahwa terjadi fenomena penurunan dukungan terhadap Pancasila di kalangan publik. Dalam survei sebelumnya 13 tahun yang lalu, tahun 2005, dukungan publik atas Pancasila itu masih 85,2%. Tapi survei tahun 2018, dukungan publik itu menurun menjadi 75,3%. Jadi penurunan itu sangat signifikan karena 10% itu angka yang besar. Ya, kalau ini dibiarkan, ini tentu akan menjadi hal buruk bagi Republik ini dalam konteks penanganan radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Siapa yang harus menjadi leading sektor dalam konteks ini? BPIP menurut saya. Tadi sempat disitir BPIP, tetapi yang menarik dari BPIP ini kan sebenarnya bukan hanya soal bagaimana mereka memperbaiki konten website, tetapi bagaimana BPIP itu memiliki program yang jelas soal pembinaan ideologi Pancasila agar penerimaan atas kebinekaan di Republik ini betul-betul bisa diwujudkan. Karena
kalau kita lihat beberapa studi, misalnya studi yang dilakukan oleh BNPT, penerimaan atas kebinekaan itu merupakan salah satu prediktor utama, salah satu prediktor kunci bagi penanganan radikalisme dan ekstremisme di Indonesia. Yang lain ada di perguruan tinggi, saya kira perlu penanganan khusus dari Kemendikbud, Kemenak, Kemenpan RB. Studi kami menunjukkan bahwa level keberagaman anak-anak kita itu yang formalis. Saya akan fokus saja pada formalis di atas itu. Jadi konservatif sekuler itu pada wilayah individual, eksklusif inklusif itu pada wilayah sosial, formalis substansialis itu pada wilayah publikan. Jadi anak-anak kita di perguruan tinggi negeri yang formalis itu, yang mereka siap berjihad untuk memperjuangkan keyakinannya menjadi instrumen dan institusi formal di Republik ini, misalnya dalam bentuk perda dan seterusnya, itu 8,1%. Jadi kalau kita sandingkan dengan survei di kalangan pelajar, kita baca data ini dari sisi psikologi kecemasan, maka survei di tahun 2016 di kalangan siswa kecemasan hanya 2,7%, tapi di tahun 2019 yang dilakukan oleh Sarah itu di negeri menunjukkan bahwa level kecemasan kita meningkat menjadi 8,1% karena anak-anak kita di usia perguruan tinggi ternyata mengalami pengentalan identitas dan berwatak formalis dalam keberagaman mereka. Ini harus ditangani secara khusus, komprehensif tentu, tidak hanya Kemendikbud tapi juga Kemenak dan Kemenpan RB. Karena kalau kita baca sisi lain dari data itu, kalau ditanya siapa yang berpengaruh membuat mereka menjadi formalis, sebagian besar responden kita mengatakan 1 orang tua, 2 guru agama, 3 dosen agama, 4 literatur agama, 5 peer group atau sebaya atau teman kuliah. Jadi itulah kenapa kami selalu mengingatkan interaksi mereka dengan organisasi kemahasiswaan itu menjadi isu penting. Dan kita menyaksikan misalnya ada program tahun 2017 sudah ada tentang penanaman ideologi kebangsaan, itu nggak jalan-jalan, sehingga mereka tidak kunjung berinteraksi dengan organ kemahasiswaan nasionalis di kampus, dan sampai detik ini mereka terus berinteraksi dengan kawan-kawan yang berafiliasi dengan jihadis gitu, dan minimal kelompok radikal transnasional seperti gerakan-gerakan khilafah Islamiyah yang wajahnya hari ini tidak selalu dalam wajah Hizbut Tahrir Indonesia. Yang lain tentu media sosial. Jadi pendekatannya memang harus komprehensif. Saya kira itu dulu teman-teman sekalian untuk pengantar diskusi. Mohon maaf jaringannya kurang bagus mungkin di line, tapi secara umum ada persoalan-persoalan toleransi dalam tata kebinekaan yang juga harus menjadi perhatian kita bersama, yaitu soal penerimaan, pengakuan, dan perangkulan, acceptance, recognition, dan inclusion. Saya kira slide sangat terakhir dan harus saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama tentu saya tidak akan lama karena soal waktu juga. Dan saya sepakat dengan yang sudah disampaikan oleh narasumber pertama sampai narasumber terakhir. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu narasumbernya karena agak jauh juga, dan saya juga mohon maaf tidak bisa hadir di lokasi karena kebetulan saya ada di tempat lain. Saya hanya mau memberikan kata kunci yang menurut saya hanya merepresentasikan diri sendiri, tidak merepresentasikan sebagai staf khusus Menteri Agama maupun sebagai pengurus Ansor. Tetapi saya hanya mau merepresentasikan diri sendiri dalam diskusi ini, bahwa menurut saya peran PI ini sebagai upaya untuk melakukan pencegahan, betul itu kita sepakat. Nah, persoalan yang paling penting menurut saya adalah persoalan ideologi transnasional, baik itu dalam pengertian agama maupun dalam pengertian lain. Karena kita tahu semua pelaku teror dan pelaku radikal di Indonesia maupun di seluruh dunia ini berpaham ideologi transnasional. Kalau di Indonesia tentu
ideologi yang digunakan adalah ideologi transnasional. Bahkan di seluruh dunia, hampir seluruh pelaku teror itu adalah berpaham ideologi atau akidah Wahabi atau orang biasa mengenal sebagai Salafi. Walaupun tidak semua orang Salafi atau Wahabi ini adalah pelaku teror, tetapi faktanya bahwa pelaku teror ini berpaham Wahabi atau Salafi. Nah, ada dua hal menurut saya yang ideologi transnasional sampai di Indonesia ini yang kemudian menjadi masalah yang cukup serius bagi bangsa kita. Yang pertama adalah soal kelompok atau paham yang memiliki paham ideologi transnasional ini mempertanyakan kembali konsensus kebangsaan kita, seperti juga tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh banyak narasumber. Tapi saya hanya mau menegaskan paham ini bahwa ada dan hari ini bahkan mereka merepresentasikan dalam bentuk partai politik secara formal misalnya. Saya tidak usah menyebut nama partai politiknya, tetapi saya meyakini, saya ini secara pribadi, tetapi ini juga bukti, mungkin secara objektif, tapi ini butuh dibuktikan bahwa kalau partai politik ini berkuasa, maka republik ini akan berubah secara ideologi menjadi negara Islam. Itu satu hal. Jadi ada kelompok-kelompok yang ingin bukan hanya mempertanyakan, tetapi juga ingin melakukan perubahan terhadap konsensus kebangsaan kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang pertama. Tentu kita paham semua ada Hizbut Tahrir di situ, ada Ikhwanul Muslim, dan itu masuk dan mengakar di Indonesia mulai dari sekolah, perguruan tinggi sampai ke ASN tadi disebutkan oleh Setara. Kemudian yang kedua adalah paham yang ideologi transnasional yang memiliki paham ini yang relatif mungkin orang menganggapnya intoleran ya. Paham yang menganggap mereka paling benar dan orang lain salah atau truth claim. Jadi kebenaran yang subjektif itu dipahami sebagai sebuah kebenaran yang mutlak dan orang lain yang berbeda dengan pahamnya ini adalah salah dan harus dieksekusi bahkan boleh dibunuh. Dan ini nyata dan ada di Indonesia di tengah-tengah kita. Nah, menurut saya rantai itu harus sebenarnya dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan ini. Mencegah paham-paham ideologi transnasional ini yang merusak cara keberbangsaan kita dan cara kebernegaraan kita di Indonesia tentunya. Nah, yang saya tahu di Kementerian Agama itu seperti tadi sudah disebutkan pembicara terakhir soal Kementerian Agama yang sedang mudah-mudahan dalam bulan April ini akan keluar perpres tentang moderasi beragama, bukan moderasi agama ya, tetapi moderasi beragama menengahkan bersikap beragama kita, memposisikan sikap beragama kita di posisi yang paling tengah. Nah, ini moderasi beragama ini sudah final, sudah selesai dilakukan kajian selama 2 tahun oleh teman-teman di Kementerian Agama, dan terakhir saya ikut membahas persoalan ini, moderasi beragama ini. Minimal ada yang saya akan sebutkan adalah ada 4 indikator moderasi beragama yang jadi ukuran bagi cara beragama kita di Indonesia itu menurut Kementerian Agama. Yang pertama adalah soal komitmen kebangsaan. Jadi orang yang beragama itu harus memiliki, dia beragama maka dia berindonesia, atau dia berindonesia sesungguhnya dia adalah beragama. Nah, itu satu hal. Apa komitmen kebangsaannya? Ya tentu menerima terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Tentunya itu. Nah, apabila ada kelompok atau orang yang tidak memiliki komitmen kebangsaan seperti ini, tentu ini perlu dilakukan pendekatan atau penggalangan dalam bahasa Mas Ridwan Habib itu. Nah, yang kedua adalah toleransi, yaitu menghargai perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan dan meyakinkan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Nah, ini sebenarnya upaya untuk menghindari memusuhi orang yang berbeda dengan dirinya, baik itu secara sikap maupun cara tindakan dan cara verbal. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Tentu kita menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik ini secara fisik maupun verbal, dalam mengusung pemahaman yang diinginkan. Jadi silakan saja orang di Indonesia ini berpaham atau bermadhab dalam Islam atau dalam agama lain, bermadhab apapun, tetapi tidak boleh menyalahkan
madhab itu dan melakukan persekusi terhadap madhab itu. Jadi silakan saja. Kemudian yang keempat adalah melakukan penerimaan terhadap tradisi. Nah ini yang memang ini menjadi ciri khas kita dalam orang agama di Indonesia adalah menerima tradisi, yaitu ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya. Sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran apa yang diyakininya. Jadi itu yang menjadi patokan atau indikator dalam moderasi beragama yang sedang kita rumuskan dalam Perpres yang sebenarnya sudah diberikan izin, kita sedang menjadikan konsepnya. Mudah-mudahan dalam bulan April ini Perpres ini akan disahkan oleh Presiden, yaitu harus utamakan moderasi beragama tentu di lembaga-lembaga pemerintah, kementerian lembaga, dan di kampus, di sekolah, di komunitas, dan di semua tingkatan yang ada di masyarakat. Ini sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan, bahwa kata kuncinya adalah sebenarnya ideologi transnasional yang menurut saya menjadi sesuatu yang hilangan dalam kondisi disebut teman-teman pembicara tadi sebagai kita sudah masuk dalam masa 4.0, bahwa ideologi transnasional itu masuk tidak hanya dalam pengertian dibawa secara pengalaman secara pribadi, tetapi juga dibawa di media sosial. Dan itu kita tahu begitu banyak dan cukup banyak. Tadi sudah disebutkan banyak sama Mas Ridwan, organisasi dan pemahaman keagamanya. Nah inilah kunci terakhir menghadapi ini, tentu butuh kesadaran bersama, yaitu silent majority. Belakangan kita sudah melihat bahwa banyak orang yang aktif, bahkan pemerintah sudah mengeluarkan rantai bahwa ada keseriusan dari banyak pihak. Isu intoleran, radikal, dan terorisme adalah isu warga negara Indonesia yang selama ini kita menganggap isu ini bukan hanya isu aparat keamanan. Bahkan dulu aparat keamanan sama sekali tidak menganggap ini adalah isu atau masalah serius. Ya, kami yang di Ansor misalnya di Banser ini menganggap bahwa isu intoleran, radikal, dan teroris adalah masalah yang serius, dan kami merasa dulu kami sendirian. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama siap menghadapi kelompok-kelompok yang ingin meruntuhkan konsensus kebangsaan kita bersama. Jadi ini paparan saya singkat. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan PowerPoint-nya, dan mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa hadir. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, di online suara saya kedengaran ya? Mas Nurjaman, ini sebelum ini kan ada ini ya, sebelum cabut ada sedikit pertanyaan dari lain. Ya. Selain soal konsep yang ingin diketahui oleh kita adalah sejauh mana perjalanan RAN-PE diimplementasinya. Misalnya soal sekretariat bersama, apakah sudah ada atau gimana? Ini kan menjadi salah satu menteri yang terlibat di dalamnya ya. Betul. Kami di Kementerian Agama sudah mengidentifikasi kewajiban yang diperintahkan oleh Perpres ini agama, dan kami sudah di tingkat Kementerian Agama untuk diimplementasikan dalam program. Itu satu hal, karena memang turunannya di rantai ini adalah program-program, misalnya soal penyiaran keagamaan atau buku-buku keagamaan dan lain-lain yang sudah kami lakukan, sekarang sedang dilakukan prosesnya oleh teman-teman di Kementerian Agama. Soal sekretariat bersama beberapa kali memang kami diundang untuk diadakan diskusi, tetapi kebetulan ini leading sektornya dari BNPT, maka Kementerian Agama hanya menunggu respon atau menunggu BNPT untuk lebih aktif lagi ya, karena posisi kami ini kan posisi sebagai bagian saja yang leading sektornya dari BNPT. Tugas dan kewajiban kami di Kementerian Agama kami lakukan dan kita turunkan dalam yang salah satunya sebenarnya moderasi beragama ini menjadi salah satu pintu masuk untuk melakukan memainstreamkan program-program untuk upaya pencegahan terhadap ekstremisme berbasis kekerasan. Nah ini sudah kami lakukan di kami. Beberapa BNPT juga mengajak kita untuk berdiskusi dan bertemu
dalam forum-forum yang dilakukan oleh BNPT. Terakhir kita bertemu dengan beberapa kementerian lain itu sekitar 1 bulan yang lalu. Itu kira-kira, Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Endah, dari dulu tuh background saya PMII. Saya ucapkan terima kasih penyelenggara yang sudah mempersiapkan seminar hari ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana efektivitas Perpres ranpe tadi nomor 7 ya, nomor 7 tahun 2021 untuk memberi penyadaran dan pencerahan kepada kalangan ASN, aparatur sipil negara, terutama di sektor pendidikan. Siapa yang kira-kira punya kapasitas menjadi influencer di kalangan anak-anak sekolah juga, karena hampir semua PNS di Jawa Barat ya, terutama Kota Bekasi itu juga mayoritasnya masih masih intoleran. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya ini langsung menusuk nih kepada ASN. Memang survei Alfara tadi juga disebutkan ya, ada sekitar 20% kalau nggak salah. Dan ada, tidak hanya itu, ada juga sejumlah, saya lupa angkanya, tapi masjid-masjid BUMN juga ya, ada survei Alfara yang mengatakan sudah terpapar radikalisme. Dan itu tentu saja sangat membahayakan. Nah, sejauh mana peran PE ini mampu kira-kira, tidak ya, jangan muluk-muluk di masyarakat lah katakanlah, di internal sendiri pemerintah di ASN, apakah ini menjadi jawaban? Itu saya kira ya inti pertanyaannya ya. Sekaligus nanti mungkin saya langsung disambung dengan closing statement ya, kan waktu kita terbatas, menjawab pertanyaan dari Mbak Endah dan sekaligus closing statement. Saya persilakan untuk pertama Bang Bonar. Ya. Jawab pada Mbak Endah aja lah ya. Kalau ASN itu yang paling pertama bertanggung jawab adalah atasannya. Jadi segala prestasi, tindak lanjut, termasuk juga laporan keuangan dan sebagainya, itu adalah menjadi kewajiban dari atasan untuk mengeceknya. Karena kan performance dari ASN kan tergantung pada atasannya. Yang kedua adalah inspektorat. Ya. Tapi selama ini dari kita pernah melakukan FGD di kalangan ASN, biasanya inspektorat itu hanya mengecek sejauh mana beban tugas yang diberikan kepada ASN itu mampu dijalankan, dan kedua, apakah laporan keuangan dari beban tugas yang diberikan itu transparan dan akuntabel. Tapi tidak kemudian melihat bahwa bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana pemikiran-pemikirannya, termasuk juga apa kebijakan yang diambil. Itu masih belum. Nah, karena itulah kemudian kita memasukkan juga unsur adalah penilaian itu bukan hanya penilaian pada beban kerja yang diberikan, penilaian terhadap laporan keuangan yang dijalankan atau transparan, tapi juga penilaian apakah yang dijalankan adalah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan kita bersama, yaitu misalnya kesetiaan terhadap Pancasila, kesetiaan terhadap konstitusi, menjaga kebinekaan, melakukan orang yang berbeda dengan setara dan sebagainya. Jadi itu jadi penilaian yang kita inginkan juga dilakukan oleh inspektorat. Jadi itu kalau dan kemudian komisi ASN kita juga minta supaya tools penilaiannya, evaluasinya juga dilengkapi. Itu sebabnya kalau saya tidak salah juga misalnya Laboratorium UI dengan Ansor juga pernah melakukan sebuah proyek untuk menyusun sebuah kuesioner yang bisa menilai bagaimana performance dan prestasi dari ASN. Jadi memang itu yang kalau itu spesifik tentang ASN ya. Jadi ada upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga lain untuk bagaimana supaya seorang ASN itu dinilai bukan hanya karena apakah dia selesaikan beban kerjanya semata, kemudian indikatornya adalah sejauh mana pencapaiannya gitu, achievementnya, kemudian transparan dan akuntabel, tapi juga hal-hal lain. Gitu ya. Nah itu yang kalau di kalangan ASN ya.
Di kalangan lainnya tentu saja metodenya, toolsnya pasti akan berbeda. Nah, tadi kalau kita bicara tadi soal Perpres ini, memang Perpres ini sebetulnya lebih tepat kalau kita menggunakan teknologi adalah ekstremisme berpotensi kekerasan, bukan berbasis kekerasan. Itulah sebabnya kalau itu memang jadi mislead seperti katakan oleh Mas Rifan tadi, bahwa kok ini arahnya hanya pada kelompok yang kekerasan belaka. Padahal pencapaiannya masyarakat, supaya masyarakat tidak terpengaruh oleh narasi-narasi yang ekstrim atau radikal. Ya kan? Kedua adalah bagaimana supaya mereka kemudian menjadi aktif untuk melakukan pencegahan, gitu. Termasuk pencegahan di kalangan, tentu saja di lingkungan yang terdekat dulu. Gitu. Dan kita bisa katakan bagaimana supaya kemudian ruang oksigen, ruang publik itu tidak kemudian tercemari oleh kelompok-kelompok yang selama ini memberikan angin segar bagi kelompok-kelompok kekerasan. Nah, kelompok-kelompok yang memberikan angin segar ini kan tadi misalnya dari kelompok-kelompok seperti yang selama ini mendenial, tadi istilahnya menolak, kata bahwa itu adalah konspirasi, itu adalah rekayasa barat, atau itu hanya sekedar untuk mencari uang. Ini kan banyak juga kadang-kadang di medsos bilang kalau ada kejadian itu hanya bisa-bisanya mereka aja untuk untuk mendapatkan pendanaan sponsor dari barat gitu kan. Padahal kita tahu misalnya operasi BNPT kan dicek oleh DPR, aku tampil benar itu sumber keuangannya. Kalau ada bantuan-bantuan dari barat pun sekarang juga sudah, saya pikir sudah awal-awal mungkin ya, awal-awal ketika pelatihan awal mungkin ya sekarang ini udah akan tebal ya. Jadi itu sebenarnya tujuannya. Jadi memang kalau tujuannya ada pada ekstremisme yang berpotensi untuk kekerasan, nah itu jadi lebih tepat terminologinya. Jadi memang pencegahan itu dimungkinkan gitu loh. Tapi kalau hanya sasarannya kepada ekstremis berbasis kekerasan, mendeteksinya juga menjadi sulit. Gitu. Itu kelompok masyarakat mana yang mau dilibatkan? Apalagi gerakan mereka kan clandestine, underground. Kelompok clandestine itu gimana mau dipikir latihan, mau dideteksi, karena susah gitu loh. Dan memang betul, memang melibatkan kalangan-kalangan karena kan pendekatan deradikalisasi kan adalah sesungguhnya adalah membuat orang itu secara ideologi tetap, tapi menanggalkan kekerasan. Bukan kemudian menjadikan dia menjadi ideologinya atau dia menjadi bodoh, itu tidak, memang pendekatan tidak begitu. Tapi ideologinya tetap, tapi penggunaan kekerasannya ditanggalkan. Dan kemudian kesediaan untuk kemudian berdialog. Hanya itu saja kok. Deradikalisasi itu. Ini bukan kontraradikalisasi, deradikalisasi. Nah, kalau yang ini kan sebetulnya tujuannya bukan itu. Itu kan urusan BNPT dan kelompok-kelompok lainnya gitu loh. Nah, yang diinginkan oleh Perpres ini kan sebetulnya tadi sinergi antara lembaga pemerintah, sinergi pemerintah dengan pemerintah daerah, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya. Nah, pertanyaannya, sejak Perpres ini kan baru bulan Januari, sudah mulai berjalan belum? Tadi saya ingat tadi kata-kata teman saya si Halim tadi, kita masih ingat Permendikbud tentang mahasiswa itu, di mana bahwa akan dibentuk organisasi akan mendorong organisasi kampus untuk kemudian aktif memperkokoh nilai kebangsaan. Akan disupport kegiatan-kegiatan mereka oleh Kemendikbud. Sampai sekarang nggak ada yang jalan. Gitu. Saya kata teman-teman PMI atau teman-teman Ansor, ada nggak support itu? Teman-teman GMNI, GMKI, gitu. Jalan nggak? Saya selalu khawatir dengan pemerintahan ini gitu loh. Banyak ide, banyak regulasi, tapi prakteknya tidak berjalan. Jadi itu juga perlu catatan sendiri gitu loh. Supaya kita semua ini juga kemudian terus mengkritisi dan mengontrol supaya itu bukan hanya jadi slogan kosong aja, tuh kosong aja. Itu aja lah. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih apa dulu, Bang. Langsung saja selanjutnya Mas Ridwan Halid. Ya, singkat aja. Kalau saya setuju tidak dijawab soal ASN, memang problemnya ini sekarang di pengawasan birokrasi.
menjadi pelik karena kadang-kadang pengawasnya sendiri bermasalah. Jadi kita tidak bisa menyapu lantai dengan sapu yang kotor. Bahasanya sederhana seperti itu. Dan ini birokrasi yang sudah berjalan lama sekali. Apalagi di kementerian-kementerian BUMN ya. Beberapa BUMN itu misalnya malah manajemennya mengundang penceramah-penceramah yang dari sisi ideologinya cukup mengkhawatirkan ya. Misalnya beberapa waktu lalu saya dikabarin kan misalnya ada satu BUMN misalnya di Telkom gitu. Itu ada salah satu ceramah yang track record pembicaranya ini misalnya dia mengharamkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu kan sesuatu yang bertolak belakang lah dengan visi nasionalisme kita. Ini problem cukup serius dan memang rencana aksi yang detail tadi prinsip lantainya kotor, tapi kalau sapunya juga kotor ya susah, harus ada perubahan sapu lah bahasa sederhananya. Nah mungkin sebagai penutup menyambung Bang Benar tadi, saya kira kita perlu sama-sama mempertanyakan update dari Sekretariat Persamaran PE ya, karena pun juga kan ini pelibatan masyarakat, artinya kita sebagai salah satu bagian dari unsur masyarakat juga berhak tahu. Dan jangan sampai kemudian sesuatu yang diperdebatkan di televisi di mana-mana berakhir dalam satu konsep ya yang tidak jelas aplikasinya. Nah barangkali mungkin dari diskusi ini juga salah satunya upaya kita untuk mencoba mendesak pemerintah dalam hal ini BNPT sebagai sektor agar segera kemudian memberikan penjelasan kepada publik sejauh mana ini dan siapa saja yang akan dilibatkan. Ini saya kira penting untuk akuntabilitas Perpres ini dan agar menjadi upaya mencegah radikalisme semakin baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya pernah wawancarain seorang pejabat di sebuah provinsi terkait dengan disertasi saya terorisme. Terorisme adalah rekayasa. Itu pejabat yang harusnya ngurusin terorisme, saya langsung kaget. Lah gimana saya nanti ini pemerintah menyelesaikan terorisme kalau pejabatnya aja bilang bahwa terorisme itu rekayasa. Jadi dengan ada sinis terorisme itu enggak ada, mas itu rekayasa intelijen, ya kaget. Oh gitu ya Pak. Saya kaget juga terus ya saya pejabatnya level ini aja seperti itu, bagaimana dengan bawah-bawahnya, dan dia pasti kan mendoktrin seperti itu. Jadi kuncinya sebenarnya ada leadership-nya. Ketika pimpinannya dia konsen, dia bawahnya konsen. Saya salut kepada Pemprov Jateng, Ganjar. Ini sangat tegas. Ketika ada SN radikal, pecat. Ketika terbukti melanggar hukum, pecat. Ini saya kira sikap yang tegas. Ya seperti itu. Memang kalau sudah melanggar hukum, pecat. Gak usah takut malah dipelihara seperti itu. Jadi kuncinya itu. Kemudian terkait dengan sekolah, guru-guru tadi, kurikulumnya harus ditinjau ulang. Jangan sampai ada kurikulum yang justru mengajarkan hal yang nggak benar loh. Jadi saya kira PA dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk ngecek kurikulumnya, bahan ajarnya seperti apa, dicek lagi, kemudian lakukan pengawasan secara periodik, jangan sampai harusnya mengajarkan hal yang benar masih diajarkan hal yang nggak benar. Saya udah banyak melihat kasus orang dilarang jangan bermain dengan teman yang beda agama, itu kafir, itu banyak sekali diajarkan loh. Di level PAUD kalau anak masih kecil dicekoi hal seperti itu gimana gedenya itu loh. Nah inilah kurikulumnya dibenerin, model pengajarannya dibenerin, jadi ini PR besar dan saya kira sebagai closing statement adalah untuk mencegah ekstremisme, radikalisme, terorisme itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan tidak bisa selesai jika hanya pemerintah bergerak. Jadi masyarakat harus berkolaborasi dengan pemerintah untuk melakukan pencegahan hal ini. Terima kasih. Selanjutnya Mas Halili, apa masih bergabung dengan kita? Baik Mas, terakhir pendek saja. Ya. Silakan menjawab pertanyaan Mbak Endah sekaligus closing statement. Baik, kalau untuk ASN saya kira bagaimana efektivitasnya, saya setuju tadi dengan Bang Coki. ASN sebenarnya ada mekanisme penanganan secara khusus ya, yang di dalam kelembagaan ASN disebut sebagai APIP ya, aparat awas intern pemerintah. APIP itu selama ini sayangnya hanya bergerak pada dua isu, satu isu keuangan, yang kedua soal kinerja sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Menurut saya untuk penanganan ASN ini memang harus diperluas. Peran APIP ini tidak hanya persoalan-persoalan finansial dan kinerja pembangunan, tapi lebih pada persoalan-persoalan ideologis. Jangan sampai ASN yang dibiayai oleh APBN negara Pancasila kemudian
memiliki intensi, kecenderungan, sikap, bahkan ekspresi-ekspresi yang destruktif terhadap negara Pancasila. Saya kira itu. Kalau yang berkaitan dengan RAN PE, saya cenderung ingin mengatakan bahwa persoalan ekstremisme kekerasan di Indonesia itu, saya kira melihat konteks Indonesia yang besar sekali, itu agak berat memang pekerjaannya kalau kita berharap pada satu lembaga yang bersifat sentralistik ya. Harus ada asas subsidiaritas seperti dalam desentralisasi. Desentralisasi persoalan menurut saya salah satu isu kunci. Kalau kita melihat misalnya kelembagaan, selama ini kan sebenarnya sudah ada kelembagaan di daerah. Saya punya concern tinggi soal ini, di mana daerah harusnya diberi ruang sangat besar untuk berkontribusi di dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Misalnya ada FKPT, Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme, ada FKDM ya di tingkat kota ya, ada FKDM Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ya. Itu saya kira menarik tuh kalau mereka optimalisasi sebaik-baiknya untuk pencegahan ekstremisme kekerasan. Menurut saya peran-peran kelembagaan inilah yang jauh lebih mendesak untuk dioptimalkan dibandingkan kita berharap sepenuhnya hanya pada sekber. Saya kira itu yang mesti dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengoptimalisasi kinerja kelembagaan yang sekarang sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana RAN PE ini difungsionalisasi untuk bisa menggerakkan mereka. Saya kira begitu Mas, matur nuwun. Mas Halili, paparannya yang sangat luar biasa nih, dan tidak hanya memaparkan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, tapi juga apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat ya, untuk mengoptimalkan peran terhadap ekstremisme dan terorisme. Selanjutnya, Mas Nuruzaman, apa masih bersama kita? Masih, Mas. Iya. Kita minta closing statement sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Endah soal potensi ekstremisme dan radikalisme di ASN. Ya, kami secara berkala mendapatkan mendapatkan masukan dari BNPT soal ASN yang terindikasi radikal. Itu kami selalu mendapatkan. Misalnya apa yang terjadi di Kementerian Agama soal invasi di penyuluh agama. Terakhir misalnya 1 bulan yang lalu saya secara pribadi mendapatkan kiriman data dari BNPT, ada 160-an orang ASN yang 30 orang diindikasikan radikal oleh BNPT. Itu satu ya. Jadi memang secara berkala BNPT melakukan masukan kepada kita, dan kebetulan di Kementerian Agama juga kita sedang bikinkan instrumen seperti yang tadi Bang Gunar sampaikan, bahwa mengukur terutama untuk eselon-eselon tertentu ya sebagai pengambil kebijakan bisa di jabatan tertentu, selain soal kinerja adalah soal ideologi atau pemahaman keagamaan. Nah ini untuk untuk bisa menunjukkan bahwa dia layak duduk di tempat-tempat strategis karena dia adalah pengambil kebijakan. Nah ini kita sedang siapkan, kita sedang rumuskan bagaimana cara menilai dan mengukur menguji orang-orang yang mau dinaikkan tingkatnya, baik itu di eselon 3 atau eselon 2 bahkan 1. Nah itu terakhir saya harus sampaikan semua tentang dengan apa yang dengan teman-teman dan tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Perpres ini tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah selalu mengingatkan pemerintah agar pemerintah ingat dan terus melakukan apa yang dia sudah bikin aturannya. Misalnya soal RAN PE ini, soal pencegahan ekstremisme berbasis radikalisme. Tentu pemerintah harus diingatkan terus, dikritik terus agar pemerintah ingat dan melakukan dan mengekspresikan dalam bentuk program apa yang sudah diputuskan dalam RAN PE. Itu sebenarnya. Terima kasih, kira-kira itu Mas. Teman-teman sekalian, itulah jalannya diskusi kita kali ini. Ada 5 pembicara dan saya kira banyak insight yang kita dapatkan dari kelimanya terkait dengan format ideal penanganan terorisme dan ekstremisme, khusus soal kehadiran RAN PE yang ditandatangani Presiden Jokowi 6 Januari lalu.
saya kira dari semua pembicara sepakat bahwa RNPI adalah satu solusi, walaupun bukan satu-satunya, satu solusi yang diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat selama ini terkait penanganan terorisme dan ekstremisme. Walaupun tidak sempurna, tetapi ini salah satu ikhtiar kita untuk menjawab dan memelihara Republik ini dari berbagai ancaman, terutama soal terorisme dan ekstremisme. Memang salah satu poin yang tadi saya garis bawahi adalah soal ini agak beda ya di forum ini sama di luar. Kalau di luar justru mempertanyakan nih ekstremisme yang dimaksud ini sebetulnya nggak jelas, dan karena nggak jelas nanti akan dikhawatirkan terjadinya penyelewengan kekuasaan. Tetapi justru di diskusi kita kali ini sebaliknya, ekstremisme semua dalam harus ya, tidak hanya ekstremisme yang berbasis kekerasan, tapi ekstremisme yang berpotensi kekerasan seperti yang tadi disampaikan Bang Bonar. Ini suatu diskursus yang nanti teman-teman media akan muat dan barangkali akan mendapat respon dari publik, dan semoga saja menjadi salah satu kontribusi kita terhadap penanganan terorisme dan ekstremisme, dan juga perbaikan-perbaikan lebih jauh tentang kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Selebihnya demikian dari saya ucapkan banyak terima kasih untuk para pembicara kita yang sangat luar biasa, Bang Bonar, Mas Ridwan, Mas Tanis Laus, Mas Halili, dan juga Mas Muhammad Ruzaman. Terima kasih juga buat peserta, teman-teman dari UIN, Permadina, wartawan, dan PMI. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, selanjutnya pemberian indera mata dari panitia ke pembicara.